Masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang dikenal akan peradabannya. Salah satu bukti kuatnya peradaban di Sulawesi Selatan adalah dengan adanya kitab Ilagaligo, yang merupakan sebuah karya sastra terpanjang di dunia. Selain Ilagaligo, terdapat pula kitab lain bernama Lontara. Lontara, sama halnya dengan kitab Ilagaligo, juga memberikan arti yang penting, utamanya dalam menjelaskan tentang asal-usul mereka, asal-usul manusia di Sulawesi Selatan. Dasarnya, kitab Lontara ini berisikan tentang jurnal atau catatan harian di kerajaan Goa Tallo yang ditulis langsung oleh para pegawai kerajaan kala itu. Nah, selain berisi jurnal kegiatan harian kerajaan, kitab Lontara ini juga menulis tentang asal-usul nenek moyang mereka, yang tidak lain dan tidak bukan adalah raja pertama mereka. Dialah sang pendiri kerajaan Goa, dan dia dipercaya sebagai seseorang yang telah turun dari langit dan dianggap sebagai sosok yang sangat penting. Legenda ini dikenal pula dengan istilah Tomanurung. Ya, Tomanurung adalah orang suci yang dianggap telah turun dari atas langit. Dia datang ke bumi untuk mendirikan kerajaan miliknya sendiri. Meski demikian, di Sulawesi Selatan sendiri, istilah Tomanurung ini tidak mutlak hanya milik kerajaan Goa saja, melainkan beberapa kerajaan lain di Sulawesi Selatan pun juga mengenal legenda Tomanurungnya masing-masing. Tomanurung dasarnya dikenal di berbagai kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Setiap kerajaan mempunyai legenda Tomanurungnya masing-masing. Salah satunya adalah bagi masyarakat Mandar. Mereka beranggapan bahwa Tomanurung juga dikenal dengan istilah Todipanurung, adalah sosok yang berhasil menyatukan 7 kerajaan pesisir. Sementara itu, menurut suku Kajang sendiri, Tomanurung adalah sosok yang diturunkan oleh Tuhan di kawasan hutan Bulukumba. Sosok itu diutus dengan tujuan untuk memimpin masyarakat Kajang Amatoa. Di antara sekian banyak persepsi tentang siapa sebenarnya Tomanurung ini, catatan yang dimiliki oleh masyarakat di Bantaeng bisa dibilang adalah salah satu yang terlengkap, di mana mereka mengatakan bahwa pada masa kerajaan Bantaeng masih berdiri, terdapatlah 7 karaeng. Hal ini mengakibatkan kerajaan Bantaeng seolah jadi terpisah ke dalam 7 kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang karaeng kala itu. Akibat dari terpecahnya kerajaan Bantaeng ke dalam 7 kelompok, maka seringkali terjadi konflik di antara kelompok-kelompok tersebut. Di tengah-tengah konflik yang kian memanas ini, datanglah seorang Tomanurung dari langit, yang kemudian menjadi penengah dari masalah ini. Setelah berhasil mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai tersebut, Tomanurung ini kemudian berhasil menjadikan kawasan Bantaeng menjadi kawasan yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya adalah dengan membuka lahan persawahan dan juga mengubah kawasan laut yang kemudian menjadi pusat dari Bantaeng itu sendiri. Tomanurung ini kemudian menjadi pemimpin dari 7 kelompok tersebut. Meski demikian, Tomanurung ini lebih memilih untuk tinggal di lereng Gunung Lompo Batang. Dikarenakan para pembawa pesan jadi kesulitan untuk meminta nasihat kepada Tomanurung, akhirnya Tomanurung pun membentuk Dewan Adat 12 yang terdiri dari orang-orang yang dipilih. Namun, ketika Bantaeng telah menjadi wilayah yang kondusif dan mulai berkembang, sosok Tomanurung ini kemudian menghilang entah kemana. Tomanurung hanya berwasiat untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada seseorang yang diberi gelar Karaeng. Wasiat itu pun juga hanya disampaikannya lewat mimpi yang dialami oleh pengikutnya. Kisah Tomanurung ini telah terdokumentasi dengan baik dalam Lontara yang diarsipkan oleh University of Leiden. Dalam mimpi yang dialami oleh pengikutnya tersebut, Tomanurung berpesan bahwa dia akan turun ke bumi lagi, namun tidak dalam wujud manusia, melainkan dalam wujud patung emas. Dia akan datang, kemudian bawalah dia ke rumahnya di Bisampole, dan dia akan tetap tinggal bersama dengan orang-orang yang menduduki jabatan sebagai Karaeng Bantaeng. Jadi, siapakah Tomanurung ini?
Mengapa sosoknya muncul di berbagai daerah di Sulawesi Selatan? Apakah dia hanya satu orang atau justru terdiri dari beberapa orang? Meski memang tidak diketahui secara fisik tentang keberadaannya, beberapa ahli meyakini bahwa Tomanurung ini merupakan sebuah konsep yang dipersonifikasi. Sebagaimana yang tertuang dalam sebuah jurnal yang berjudul Demokrasi Tomanurung, Falsafah Politik Bantaeng mengatakan bahwa Tomanurung ini adalah konsep dari hubungan timbal balik antara pemimpin dan masyarakatnya. Sosoknya adalah gambaran dari jiwa para pemimpin di Sulawesi Selatan, utamanya di Bantaeng, yang dimana di dalam kisahnya kita belajar tentang arti kepemimpinan dan sebuah sistem bernama demokrasi. Tomanurung digambarkan sebagai sosok yang luar biasa, di mana dia datang di kala konflik sedang memuncak. Tomanurung digambarkan memiliki sosok sebagai orang yang berpakaian serba putih, dan kedatangannya diawali dengan gemuruh angin yang sangat kencang. Dia datang dengan dikawal oleh beberapa orang pengikutnya. Hadirnya Tomanurung inilah yang kemudian menjadi pemimpin di wilayah Sulawesi Selatan. Sosoknya menjadikan Sulawesi Selatan berkembang dengan sangat pesat dan mengalami kemajuan. Tomanurung inilah yang digambarkan sebagai raja pertama dari setiap kerajaan di Sulawesi Selatan. Meski demikian, tidak semua kerajaan Sulawesi Selatan mengenal istilah Tomanurung ini. Ada pula kerajaan Wajo yang dikenal tidak punya sosok Tomanurung di kerajaannya. Lantas siapakah sosok Tomanurung ini? Mengapa sosoknya muncul di berbagai daerah di Sulawesi Selatan? Apakah dia hanyalah satu orang atau justru terdiri dari beberapa orang? Hingga saat ini belum ada satupun yang bisa menjawab soal itu. Apakah Tomanurung ini benar-benar ada atau hanya legenda semata? Banyak yang beranggapan kalau penggambaran sosok Tomanurung yang turun dari langit ini hanyalah sebuah bentuk ungkapan sajak saja untuk menggambarkan keindahan dan wibawa yang dimiliki oleh seorang pemimpin kala itu. Jadi menggambarkan tentang betapa mulianya seorang pemimpin kala itu. Untuk mengagung-agungkan seorang pemimpin, makanya dibuatlah gambaran seolah dia turun dari langit dengan pakaian serba putih yang diiringi dengan gemuruh angin yang sangat kencang. Meski begitu, tak sedikit pula yang menganggapnya benar-benar turun dari langit sebagai seorang pemimpin yang datang untuk meredakan konflik dan membawa kedamaian. Di Sulawesi, legenda tentang manusia kerdil juga santer diberitakan. Legenda manusia kerdil ini akan membawa kita ke sebuah suku yang bernama suku Oni, yang kabarnya mendiami wilayah Bone, Sulawesi Selatan. Cerita tentang suku Oni ini memang masih simpang siur. Sebagian warga ada yang meyakini keberadaan mereka, dan tentu saja ada yang menganggap mereka hanya mitos belaka. Bahkan, ada warga yang menganggap bahwa mereka adalah makhluk jadi-jadian atau manusia setengah siluman. Ajib Padinding, seorang budayawan sekaligus mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan, pernah menuturkan bahwa suku Oni ini dulunya dikenal sebagai suku yang baik dan mau-mau saja berinteraksi dengan warga setempat. Bila ada acara hajatan seperti perkawinan, orang-orang dari suku Oni ini akan meminjamkan peralatan rumah tangga mereka untuk membantu acara hajatan tersebut. Sayangnya, para warga seringkali tidak mengembalikan perabotan yang mereka pinjam, dan akibatnya orang-orang suku Oni ini pun merasa kecewa dan akhirnya membatasi dirinya dari orang-orang di luar sukunya. Mantan kepala desa Mapesangka, Ahmad Lukman, juga mengaku pernah melihat bahkan mengunjungi suku Oni ini. Dia mengatakan bahwa tinggi orang-orang Oni ini hanya 70 cm saja. Dia juga mengaku pernah berkunjung ke tempat tinggal mereka di dalam gua di kawasan hutan Tanjung Palete. Beberapa warga tentu tertarik dengan kesaksian ini, dan mereka pun mulai mendatangi gua-gua tersebut dan mencoba memancing keluar para manusia kerdil ini dengan cara menaruh pisang di depan gua. Dan sayangnya tidak berhasil sama sekali. Mereka tidak berhasil menemukan bukti atau bahkan jejak apapun. Lagi-lagi keberadaan suku Oni ini hanya menjadi sebuah mitos belaka. Tapi jejak manusia kerdil di Sulawesi tidak terputus sampai di situ saja. Di awal tadi saya sempat mengatakan tentang penemuan fosil manusia purba di NTT yang disinyalir adalah manusia berbadan kerdil. Fosil semacam ini ternyata juga berhasil ditemukan di Sulawesi.
tercatat dalam jurnal Nature, tim arkeolog dari University of Wollongong berhasil menemukan artefak yang berada di 4 situs yang berbeda di wilayah Talepu, Sulawesi bagian selatan. Artefak yang ditemukan ini rata-rata hanya berdiameter 13 cm saja. Bersama artefak ini ada pula fosil binatang. Berdasarkan hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa peralatan batu-batu ini berusia lebih tua dari kedatangan manusia modern pertama di tanah Sulawesi. Awalnya, para ilmuwan menduga bahwa Homo sapiens adalah manusia pertama yang menghuni Sulawesi. Namun ternyata bukan Homo sapiens, tetapi Homo floresiensis yang lebih dulu menghuni wilayah Sulawesi ini. Homo floresiensis ini adalah sebutan untuk manusia kerdil yang ditemukan fosilnya di NTT tadi. Jadi selain di NTT, fosil ini ditemukan juga di Sulawesi. Dan tentu, penemuan ini semakin memperkuat bukti adanya suku kerdil yang pernah bermukim di Sulawesi. Atau mereka menyebutnya dengan nama manusia Kate. Nah, lantas apakah ini ada hubungannya dengan legenda suku Oni dan legenda suku Mante dan suku-suku lain yang dianggap sebagai suku kerdil di Indonesia? Lagi-lagi belum ada jawaban pasti soal itu. Tahukah kalian kalau dulunya masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis, percaya bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini memiliki kembaran seekor buaya? Kepercayaan ini telah ada sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Masyarakat Bugis percaya bahwa apabila ada seorang anak yang lahir, maka di saat yang bersamaan pula telah lahir seekor buaya yang merupakan kembaran dari anak manusia tadi. Maka tak heran, dulunya apabila ada seseorang yang secara tidak sengaja bertemu dengan seekor buaya, maka buaya tersebut akan dia anggap sebagai kerabatnya yang datang berkunjung. Ngeri juga ya. Salah satu kisahnya datang di tahun 2020 kemarin, di mana seorang warga asal Makassar bernama Mulyadi secara tidak sengaja menemukan seekor buaya. Dia pun entah bagaimana berhasil mengevakuasi buaya tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, buaya tersebut dia taruh di ruang tamunya dan diperlakukan dengan sangat hormat, bahkan lebih hormat dari cara dia memperlakukan tamu pada umumnya. Buaya tersebut diletakkan di atas kain kafan putih, dan dia kemudian membungkus sebagian tubuh buaya tadi dengan kain kafan. Bahkan, Mulyadi pun sampai memanggil para pemain gendang Gandrang Bulo untuk memainkan gendangnya di dekat buaya tadi. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penyambutannya terhadap buaya tersebut. Mulyadi percaya bahwa buaya tersebut adalah salah satu kerabatnya atau keturunan dari orang tuanya. Mengapa bisa sampai demikian? Pasalnya, kasus seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Ada banyak kasus lain yang serupa yang juga terjadi di Sulawesi Selatan dan bahkan di Sulawesi Barat. Menanggapi hal ini, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Nur Hayati Rahman, berpendapat bahwa kepercayaan manusia akan mitos buaya kembaran manusia tersebut memang masih ada di antara sebagian masyarakat suku Bugis. Meski demikian, hal ini tidak berlaku bagi semua masyarakat Bugis, melainkan hanya berlaku untuk sebagian saja. Masuknya agama Islam membuat sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya suku Bugis, tidak lagi mempercayai hal itu. Meski demikian, masih ada segelintir orang yang tetap percaya dengan legenda tersebut. Bukan tanpa sebab, kepercayaan masyarakat Bugis ini bukan langsung ada begitu saja, melainkan ada suatu alasan mendasar yang menjadikan beberapa orang masih percaya bahwa mereka memiliki kembaran atau kerabat buaya. Dikarenakan hal ini telah tertuang di dalam kitab Bugis kuno, yakni Lagaligo itu sendiri. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa manusia sangat perlu untuk menjaga keseimbangan dengan alam, termasuk dengan apa yang berada di bawah air. Dijelaskan pula bahwa masyarakat Bugis kuno
menganggap bahwa segala sesuatu yang berasal dari bawah laut itu adalah bagian dari dirinya. Begitu pula halnya dengan apa yang ada di atas langit, petir, kilat, hujan, matahari, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari diri mereka. Masyarakat Bugis kuno menganggap bahwa manusia dan alam ini merupakan satu kesatuan yang harus dijaga keseimbangannya dan tidak boleh dirusak. Itulah mengapa masyarakat Bugis pada zaman dulu sangat menjaga dan memelihara alam mereka. Selain itu, nyatanya bukan hanya buaya saja. Masyarakat Bugis kuno juga percaya bahwa manusia itu lahir di dunia, ada yang memiliki kembaran berupa air, ular, dan sebagainya. Tapi pada umumnya, mereka menganggap bahwa kembaran mereka adalah buaya itu sendiri. Ini juga yang menjadi alasan mengapa orang Bugis kerap kali menyebut buaya dengan istilah nenek atau nenek, karena masih adanya kepercayaan bahwa buaya itu adalah kerabat mereka. Olehnya itulah buaya dipanggil nenek. Meskipun begitu, kepercayaan seperti ini telah semakin dilupakan, utamanya semenjak agama Islam masuk ke Indonesia dan juga Sulawesi Selatan. Para ulama secara perlahan berhasil mengubah ajaran tersebut ke arah yang lebih baik. Meskipun tidak berhasil sepenuhnya, karena masih terdapat segelintir orang yang mempercayai budaya lama tersebut. Selain itu, ada beberapa budaya lain yang juga berubah menjadi sesuatu yang lebih baik semenjak Islam masuk. Di antaranya, budaya membawa sesajen dan menaruhnya di laut, yang kemudian digantikan dengan mengadakan lomba perahu, serta memberikan sedekah kepada orang yang kurang mampu. Meskipun sekali lagi, budaya yang lama tersebut tidak benar-benar tergeser, melainkan masih ada segelintir orang yang tetap percaya akan budaya lama tersebut. Hanya segelintir, namun sebagian besar sudah tidak lagi mempercayai hal tersebut.